Saat kontraksi terkuat merenggut nyawanya di ruang bersalin yang dingin, yang seharusnya menjadi momen puncak kebahagiaan, Alina justru mendengar suara yang menusuk dari seberang telepon. Denting sampanye mewah dan kalimat mematikan, penghulunya sudah menunggu. Alina bukanlah wanita manja pewaris dana perwalian seperti yang suaminya, Rian, kira. Ia adalah ratu singa sejati, pemilik mutlak dari seluruh kerajaan properti Elysian Group yang dibanggakan Rian. Pengkhianatan Rian dan Ibu Sarah yang mencapai puncaknya di Presidential Suite Hotel termewah di ibu kota, milik Alina, adalah sebuah penghinaan yang tak terampuni. Namun, mereka lupa bahwa di mata seorang CEO sejati, pengkhianatan adalah data, dan pembalasan adalah sebuah strategi bisnis yang harus dieksekusi dengan sempurna. Mampukah Alina yang rapuh pasca melahirkan bangkit dan menghancurkan dunia palsu yang telah mereka bangun? Alina duduk di sofa ruang keluarga, mengelus perutnya yang membesar sempurna. Usia kandungannya sudah memasuki minggu ke-40. Penantian ini terasa ironis. 3 tahun lalu, ia telah merancang sebuah kebohongan berlapis demi menguji cinta suaminya, Rian. Bukan karena ia takut miskin, tetapi karena ia takut dicintai hanya karena statusnya. Ayahnya, Rahmat Suryaningrat, pernah berpesan bahwa kekayaan sejati wanita adalah pria yang mencintainya tulus. Ia, pewaris tunggal dan pemilik penuh Elysian Group, korporasi raksasa di balik jaringan hotel dan properti elit, dengan sengaja bersembunyi di balik topeng, wanita beruntung yang hidup dari dana perwalian bulanan. Ini adalah rahasia berlapis pertamanya. Dunia mengenalinya sebagai Alina yang manja yang mudah ditipu, bukan Alina sang ratu singa yang mengendalikan pasar saham. Kebohongan itu berhasil menarik Rian, seorang manajer pemasaran ambisius yang selalu terlihat tulus dan rendah hati. Tapi inilah rahasia berlapis kedua Alina yang jauh lebih gelap, ia tidak bertemu Rian secara kebetulan. Ia telah menempatkan Rian di salah satu perusahaan cabang Elysian Group yang ia percayakan kepadanya. Seluruh perkenalan, kencan, dan rencana masa depan mereka adalah skenario yang ia ciptakan untuk menguji ketahanan moral Rian terhadap godaan harta. Rian harus membuktikan bahwa ia adalah anomali yang ia cari. Namun, selama beberapa minggu terakhir, topeng Rian mulai retak. Alasan rapat mendadak, proyek luar kota, dan ponsel yang terus berbisik di balkon telah menjadi simfoni baru yang memuakkan. Ia mencoba membenarkan suaminya sebagai pekerja keras, terutama setelah Ibu Sarah, ibu mertuanya yang terobsesi status dan penuh hasutan, terus-menerus memuji Rian yang membanting tulang demi masa depan. Ibu Sarah adalah karakter kunci, seorang dalang yang secara konsisten menanamkan benih ketidakpuasan di hati putranya, meyakinkan Rian bahwa ia pantas mendapatkan lebih dari dana perwalian sisaan yang diterima Alina. Tiba-tiba, perut Alina mengencang hebat. Rasa sakit yang tajam dan melilit menjalar. Ini dia kontraksi pertamanya, sebuah panggilan darurat alamiah yang seharusnya dijawab oleh sang suami. Ia menghubungi Rian. Sambungan dijawab singkat dan dingin. Aku masih ada rapat penting sekali, sayang. Mungkin aku akan menginap di luar malam ini. Besok pagi harus bertemu klien lagi. Ujar Rian, suaranya terburu-buru. Tapi mas, kata dokter aku bisa melahirkan kapan saja. Aku takut kalau nanti malam, isak Alina, menahan rasa sakit. Jangan manja, Alina. Aku benar-benar tidak bisa diganggu. Mengerti? Potong Rian dengan nada yang tak pernah didengarnya, tajam dan dingin. Ia memutus teleponnya. Alina terpaku. Jangan manja. Kata-kata itu lebih melukai daripada rasa sakit fisik di perutnya. Ia mencoba menghubungi Ibu Sarah. Iya, Alina. Kenapa? Jawab Ibu Sarah, nadanya anehnya terdengar datar. Perut Alina sakit sekali, Bu, sepertinya sudah mau melahirkan. Mas Rian tidak bisa dihubungi. Hening sesaat yang mencekik. Oh ya, Rian memang sedang sibuk sekali, Nak. Dia ada proyek besar di luar kota. Kamu ke rumah sakit saja diantar Pak Joko. Nanti kalau urusan ibu sudah selesai, ibu menyusul. Ada acara keluarga mendadak. Sangat penting. Telepon kembali ditutup secara sepihak. Urusan keluarga mendadak, Alina tahu itu bohong. Tidak ada acara mendadak dalam keluarga yang seharusnya menjadi pengganti sosok ibunya itu. Di tengah kontraksi yang kian rapat, ia menatap dirinya di cermin. Seorang wanita hamil besar,
yang ditinggalkan sendirian. Ia merasa begitu rapuh, tapi di balik kerapuhan itu, kilat keteguhan ayahnya mulai menyala. Ia segera pergi ke Royal Medica Hospital, rumah sakit super premium milik Elysian Group yang Rian pun tak tahu, diantar sopir dan asisten setianya, Bei Asih. Di ruang bersalin, ia mencoba menghubungi Rian lagi, sebuah panggilan terakhir yang bodoh. Panggilan itu dijawab. Di tengah suara Rian yang jengkel, ia mendengar latar belakang yang sama sekali bukan suara kantor. Alunan musik orkestra yang mewah dan suara Ibu Sarah yang terdengar begitu jelas dan gembira. Rian, sudahlah. Jangan pedulikan telepon itu. Penghulunya sudah menunggu. Satu kalimat itu menghantam kesadarannya lebih sakit dari kontraksi terkuat. Penghulu, mereka tidak berselingkuh. Mereka menikah malam ini. Malam ini, di saat ia berjuang antara hidup dan mati, suaminya justru mengucapkan ijab kabul dengan wanita lain, direstui dan dirayakan oleh ibunya sendiri. Amarah yang dingin dan membakar membanjiri dirinya. Mereka tidak hanya mengkhianatiku, mereka meremehkanku. Mereka pikir aku bodoh dan tak berdaya. Pembukaan persalinan telah mencapai tahap akhir. Di tengah amarah murni yang baru lahir, Alina menjerit dan mendorong. Saya siap, Dok. Saya siap untuk melahirkan putraku, dan setelah itu, saya siap untuk menghancurkan dunia mereka. Putranya lahir dengan tangisan yang nyaring dan kuat. Rasa sakit, amarah, dan kebencian Alina seolah tersapu bersih, digantikan oleh gelombang cinta yang begitu dahsyat. Dialah duniaku, satu-satunya pria yang pantas mendapatkan seluruh hidupku. Dalam keheningan ruang bersalin, Alina mencium kening putranya. Dia adalah pewaris sejati. Aku harus melindunginya. Air matanya kini bukan lagi air mata seorang korban, melainkan air mata seorang pejuang yang telah memenangkan pertempuran pertama. Dengan suara yang tenang dan dingin, ia memanggil Bei Asih. Bei, tolong hubungi Pak Harono sekarang juga. Katakan padanya, saya punya pekerjaan untuknya. Pak Harono. Tangan kanan kepercayaan ayah, kepala tim legal dan keamanan Elysian Group. Pria yang bisa membuat bumi berguncang hanya dengan satu panggilan telepon. Permainan mereka sudah selesai. Sekarang gilirannya yang bermain. Beberapa jam kemudian, ia dipindahkan ke ruang rawat VIP yang mewah. Pintu ruangan diketuk 3 kali pelan. Masuklah sosok pria berusia akhir 50-an, berbalut jas hitam, wajahnya tegas. Dia adalah Haryono. Nona Alina, saya turut berbahagia atas kelahiran pewaris Elysian Group, sapanya, suaranya syarat loyalitas. Alina menceritakan semuanya. Suaminya yang mengabaikan, Ibu Sarah yang menjadi dalang, suara musik orkestra, dan kalimat mematikan, penghulunya sudah menunggu. Ia menceritakan semuanya sebagai laporan intelijen, dingin, stabil, dan faktual. Haryono mendengarkan tanpa menyela. Kilat amarah yang berbahaya terlihat jelas di matanya. Mereka berani menyakiti putri dari bosnya. Saya ingin tahu di mana mereka sekarang, perintah Alina. Lacak lokasi suami saya, Rian Andriansyah. Ciri-cirinya, ada suara musik orkestra yang biasa dimainkan di lobi hotel-hotel kelas atas. Sementara menunggu, Alina menatap putranya. Rian dan ibunya pasti berpikir mereka sangat cerdas. Mereka menikmati kemewahan dari kartu kredit platinum tanpa batas yang Alina berikan pada Rian, tanpa pernah bertanya dari mana sumber dana yang tak pernah habis itu. Keserakahan telah membutakan logika mereka, membuat mereka merasa berhak atas semua itu. Ironisnya, rasa tidak aman Rian terhadap kekayaan Alina yang membuatnya harus tampil sebagai kepala keluarga yang bekerja keras, justru menjadi panggung sempurna untuk sandiwara pengkhianatannya. 15 menit kemudian, Haryono kembali. Wajahnya tenang, tapi ada secercah ironi pahit di sorot matanya. Kami sudah menemukan lokasi mereka, Nona Alina. Di mana? Tanya Alina, jantungnya berdebar. Haryono berhenti sejenak, seolah menyiapkan diri untuk menyampaikan lelucon paling kejam dari takdir. Mereka mengadakan acara pernikahan siri itu di Presidential Suite Hotel Grand Elysian. Seketika sebuah senyum sinis yang dingin terukir di bibir Alina. Grand Elysian, mahkota dari kerajaan bisnisnya. Hotel termewah di ibu kota yang setiap sudutnya adalah miliknya.
Mereka berpesta merayakan pengkhianatanku di dalam istanaku sendiri, menggunakan uangku untuk membayar tagihannya. Ini bukan lagi sekadar pengkhianatan, ini adalah penghinaan tingkat tertinggi. Haryono, saya mau Anda siapkan tim keamanan internal terbaik dari Grand Elysian. Biarkan mereka melanjutkan pestanya. Biarkan penghulu itu menyelesaikan tugasnya. Setelah kau pastikan mereka resmi menjadi suami istri, beri waktu 30 menit untuk mereka merayakannya. Setelah itu, bubarkan pestanya. Saya ingin kita memberi mereka kejutan pernikahan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Sementara Alina merancang kehancuran mereka di kamar rumah sakit, di Presidential Suite Hotel Grand Elysian, tawa dan denting gelas sampainya terdengar riuh. Vina, wanita yang kini secara siri telah menjadi istri Rian, adalah pusat perhatian. Ia adalah wanita materialistis yang hanya mencari jalan pintas menuju kemewahan. Gila, kan? Akhirnya sebentar lagi aku yang akan jadi nyonya di rumah gedongan itu, bisik Vina pada temannya, tawanya dibuat-buat. Si Alina yang sakit-sakitan dan membosankan itu habis ini pasti langsung ditendang. Di sudut lain, Rian dan Ibu Sarah menikmati puncak kepuasan mereka. Wajah Ibu Sarah memancarkan kepuasan yang luar biasa. Rencana kita berhasil, Nak. Sempurna, bisik Ibu Sarah. Perempuan mandul itu akhirnya hamil juga. Sekarang kita punya kendali lebih besar. Dengan alasan anak, pelan-pelan kita bisa singkirkan dia dari semua asetnya. Rian tersenyum angkuh. Rasa tidak aman yang ia sembunyikan selama ini kini menjelma menjadi arogansi. Ia sudah sibuk membicarakan surat kuasa penuh atas dana perwalian Alina. Mereka berbicara seolah Alina adalah sebuah brankas berjalan, sebuah objek yang kata sandinya akan segera mereka dapatkan. Mereka tidak sadar, brankas yang mereka bicarakan sebenarnya adalah pemilik seluruh gedung tempat mereka berpijak saat ini. Seorang penghulu dan 2 orang saksi bayaran menyelesaikan tugas mereka. Rian mengucapkan ijab kabul, mengikat dirinya dalam pernikahan siri dengan Vina. Kilatan lampu kamera dari ponsel teman-teman Vina mengabadikan momen itu. Mereka merasa telah menang. Rian mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Sebuah toast untuk awal yang baru. Dan terima kasih untuk Hotel Grand Elysian yang mewah ini yang telah menjadi saksi bisu dari cinta sejati kami. Ironi dalam kata-katanya begitu kental hingga terasa menyesakkan. Hotel ini memang menjadi saksi bisu dari pengkhianatan mereka, dan sebentar lagi akan menjadi saksi dari kehancuran mereka. Waktu 30 menit berlalu. Tiba-tiba di tengah riuh musik dan tawa, terdengar ketukan di pintu utama suite. Bukan ketukan pelan dari layanan kamar, melainkan ketukan yang keras, tegas, dan berwibawa. Rian membuka pintu. Senyum angkuh di wajahnya langsung membeku. Yang berdiri di sana adalah Tuan Wijoyo, General Manager Hotel Grand Elysian, seorang pria yang terkenal sangat disiplin dan berwibawa. Di belakangnya berdiri 4 orang petugas keamanan hotel berbadan tegap. Selamat malam, Bapak Rian Andriansyah, sapa Tuan Wijoyo dengan suara berat. Maaf mengganggu perayaan Anda. Ada beberapa hal penting yang perlu kami klarifikasi dengan Anda. Segera. Rian, mencoba memasang kembali topeng arogansinya, membentak, klarifikasi apa? Saya membayar sangat mahal untuk privasi saya. Kita bisa bicarakan besok pagi. Tuan Wijoyo tersenyum tipis. Masalah ini tidak bisa menunggu sampai besok, Pak Rian. Karena ini menyangkut dugaan penyalahgunaan fasilitas untuk kegiatan yang tidak pantas dan ilegal. Ibu Sarah maju, memasang wajah keibuan yang tersinggung. Apa maksud Anda, Pak? Ini hanya acara syukuran keluarga. Justru itu masalah utamanya, Pak Rian, balas Tuan Wijoyo, mengabaikan Ibu Sarah. Seluruh biaya untuk suite ini, catering mewah, dekorasi bunga, dan sampanye premium ini, dibayar menggunakan kartu kredit Black Card atas nama Nyonya Alina Suriningrat. Jantung Rian berdebar. Tuan Wijoyo melanjutkan, kami baru saja menerima perintah langsung dari bank penerbit atas permintaan pribadi dari pemilik sah kartu tersebut untuk memblokir kartu itu dengan segera. Semua transaksi yang Anda lakukan hari ini telah dibatalkan dan ditolak. Pernyataan itu seperti bom yang meledak. Wajah Rian langsung pucat pasi. Vina ternganga kaget. Artinya seluruh tagihan untuk acara malam ini,
Tuan Wijoyo menggeser layar tabletnya, dengan total sebesar Rp97.200.000, kini menjadi utang pribadi Anda yang harus segera dilunasi kepada pihak hotel, Bapak Rian Andriansyah. Tuan Wijoyo mengusir para tamu yang lain. Dalam sekejap, ruangan itu hanya menyisakan Rian, Ibu Sarah, dan Vina yang terisolasi. Kami tidak menahan Anda, Pak Rian. Kami hanya menjalankan perintah langsung dari atasan tertinggi kami. Pemilik Hotel Grand Elysian ini sangat tidak berkenan dengan apa yang telah terjadi di properti miliknya malam ini. Beliau yang akan segera menemui Anda. Rian, Ibu Sarah, dan Vina kini adalah tawanan. Di dalam Presidential Suite, kepanikan dan ketakutan mencekik Rian, Ibu Sarah, dan Vina. Mereka terjebak, saling menyalahkan, menunggu kemarahan pemilik hotel misterius. Tiba-tiba, pintu ganda yang megah itu berayun terbuka tanpa suara. Rian, Ibu Sarah, dan Vina terdiam, membeku di tempat seperti patung. Mata mereka tertuju pada satu titik, Alina, yang duduk lemah di kursi roda, didorong masuk oleh Pak Harono. Ibu Sarah adalah yang pertama memecah keheningan dengan kemampuan akting yang luar biasa. Ia memasang ekspresi ngeri dan penuh simpati. Alina, astaga, nak. Kenapa kamu bisa ada di sini? Pasti orang-orang hotel biadab ini yang menyeretmu. Lakukan sesuatu, Rian. Ia hendak menyentuh bahu Alina, tapi Pak Harono dengan sigap menghalanginya. Jangan sentuh saya, ujar Alina. Suaranya tidak keras, nyaris seperti bisikan, namun dingin, tajam, dan tidak memberikan ruang untuk bantahan. Rian akhirnya menemukan suaranya. Lin, apa-apaan ini? Kenapa kamu bersama Tuan Wijoyo? Seharusnya kamu istirahat. Ia masih belum mengerti, ia pikir Alina datang untuk menyelamatkannya. Alina mengabaikannya. Matanya menyapu ruangan, berhenti sejenak pada sisa-sisa kue pengantin kecil yang teronggok di atas meja, lalu kembali terkunci pada Rian. Aku dengar ada perayaan pernikahan, Mas, kata Alina, nadanya dibuat sesantai mungkin yang justru membuatnya terdengar 1000 kali lebih mengerikan. Selamat ya. Tapi pernikahan siapa? Kenapa aku tidak diundang ke pesta suamiku sendiri? Rian terkesiap. Ia menunjuk Tuan Wijoyo. Ini semua gara-gara kau. Keluar dari sini. Biar saya bicara berdua saja dengan istri saya. Dengan segala hormat, Bapak Rian, balas Tuan Wijoyo dengan nada formal yang menusuk. Posisi saya malam ini adalah untuk menjalankan perintah dan saya hanya menerima perintah langsung dari Nyonya Alina. Pernyataan itu menggantung di udara, mematikan. Rian, Ibu Sarah, dan Vina menatap Tuan Wijoyo, lalu beralih serempak kepada Alina, kepada wanita pucat di kursi roda yang mereka anggap sebagai korban. General Manager hotel paling prestisius di negara ini, hanya menerima perintah dariku? Mereka mulai sadar bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan seekor domba yang terluka. Mereka menatapnya seolah baru pertama kali melihatnya. Dan di wajah mereka, untuk pertama kalinya, muncul teror. Alina menatap Rian lurus di matanya. Tidak ada yang membayar Tuan Wijoyo untuk bersandiwara, Mas. Dia melakukan tugasnya. Dia bekerja untuk saya. Sama seperti setiap manajer, koki, pelayan, dan petugas kebersihan di gedung megah ini. Alina menjatuhkan bom yang sesungguhnya. Karena Hotel Grand Elysian ini adalah milik saya, pewaris tunggal dan pemilik utama. Sama seperti seluruh Elysian Group yang selama ini kau pikir hanya kurus sebagian kecilnya saja dari dana perwalian. Boom, dunia mereka meledak. Rian terhuyung mundur, menabrak meja kecil hingga vas bunga kristal jatuh dan pecah berkeping-keping. Tidak. Bohong, bisiknya. Bohong? Rian, selama 3 tahun kau hidup dalam kebohongan yang kau ciptakan sendiri dan kau begitu menikmatinya hingga kau tak bisa lagi melihat kebenaran, desis Alina. Ia menatap Vina. Dan dari semua tempat di dunia ini, kalian memilih istanaku sendiri untuk merayakan pengkhianatan kalian. Kalian berdiri di atas marmerku, meminum sampanyeku, menghirup udaraku untuk menikahi seorang pelakor murahan. Rian jatuh berlutut di antara pecahan kaca. Alina, saya mohon, maafkan aku. Aku hilaf. Demi anak kita, Lin. Alina menatapnya dengan pandangan kosong. Tak ada lagi cinta.
Ia hanya melihat hama yang harus dibasmi. Anakku, tanya Alina balik, suaranya lembut namun mematikan. Ya, aku memang punya anak. Seorang putra yang akan kubesarkan menjadi pria terhormat yang memegang teguh janji dan kesetiaan. Dia tidak butuh seorang penipu, pengkhianat, apalagi seorang pencuri sepertimu menjadi ayahnya. Alina membuang muka darinya. Tuan Wijoyo, kataku, suaraku kembali tegas dan berwibawa menggema di seluruh ruangan. Sekarang waktunya membersihkan sampah. Perintahnya yang dingin dan brutal menggema di ruangan itu. Perintah Alina untuk membersihkan sampah, dieksekusi dengan efisiensi ala militer. Para petugas keamanan bergerak serempak. Vina adalah yang pertama. Ia meronta, berteriak, dan menyebut dirinya, Nyonyi Rian Andriansyah yang baru, tapi ia diseret paksa. High heels-nya terlempar, berhenti tepat di depan kursi roda Alina, sebuah souvenir dari pernikahan yang tak pernah ada. Ibu Sarah menyusul, mencoba taktik penyesalan dan air mata, tapi Alina tetap diam. Di mata Alina, air mata Ibu Sarah sama palsunya dengan senyumannya selama ini. Akhirnya, Rian. Ia merangkak mendekati kursi roda Alina, memohon demi anak kita. Alina menarik selendangnya. Putraku tidak butuh seorang pencuri sepertimu menjadi ayahnya. Para petugas mencengkeram lengan Rian, menariknya berdiri dengan paksa. Jeritan terakhir Rian yang memanggil namanya dipenggal oleh bunyi berat dari pintu presidential suite yang ditutup. Rian, Ibu Sarah, dan Vina dilempar ke koridor. Pemandangan itu adalah puncak kehinaan mereka. Pak Harono melangkah keluar dari suite dan berdiri menjulang. Bapak Rian Andriansyah, panggil Haryono. Sebelum kami mengantar Anda keluar, ada beberapa poin yang harus Anda, Ibu Anda, dan Nona ini pahami. Pertama mengenai tagihan hotel sebesar Rp97.200.000, tim legal akan mengirimkan surat tagihan resmi beserta bunga keterlambatan ke alamat Anda besok. Tentu saja, ke alamat lama Anda di rumah orang tua Anda. Kedua, sebuah laporan polisi yang komprehensif akan didaftarkan besok pagi. Tuduhannya adalah penipuan dengan penyalahgunaan kartu kredit dan penggelapan dana di perusahaan yang dipercayakan kepada Anda. Ketiga, akses Anda berdua ke kediaman Nyonya Alina dicabut permanen. Seluruh barang mewah yang pernah diberikan Nyonya Alina, mobil, jam tangan, perhiasan, akan ditarik kembali karena didapat dari hasil manipulasi. Anda akan dikeluarkan lewat pintu servis. Perintah terakhir, pintu servis, adalah penghinaan pamungkas. Mereka dikeluarkan melalui lift barang yang bau, melewati dapur dan tempat sampah, lalu dilempar keluar melalui pintu belakang yang gelap, seperti sampah yang memang seharusnya dibuang. Keesokan siangnya, Rian dan Ibu Sarah diantar ke rumah Alina di bawah pengawasan ketat. Mereka diizinkan mengambil barang-barang pribadi mereka, hanya pakaian yang dibeli dengan uang mereka sendiri dan dokumen pribadi. Rian menatap tangga melingkar dan lukisan besar di dinding, kenangan semu dari kehidupan yang telah ia sia-siakan. Beberapa hari setelah pengusiran, Rian dan Ibu Sarah kembali ke titik nol, sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota yang pengap. Kardus-kardus berisi sisa-sisa kehidupan lama mereka teronggok di sudut ruangan, menjadi monumen bisu dari semua yang telah hilang. Ini semua karena wanita murahan itu, desis Ibu Sarah. Jangan salahkan Vina. Ini semua karena keserakahan ibu, balas Rian. Penyesalan mereka bukanlah penyesalan karena telah menyakiti, melainkan penyesalan karena telah gagal. Kenyataan pahit datang dalam bentuk surat tercatat. Rian membukanya dengan tangan gemetar. Vonis 7 tahun penjara untuk penipuan dan penggelapan dana. Reputasinya hancur. Ibu Sarah kembali ke kampung halamannya dalam kehinaan dan kemiskinan. Mereka terkurung bersama, bukan oleh cinta, tetapi oleh penyesalan pahit. 6 bulan telah berlalu. Alina duduk di kursi CEO Elician Group di puncak Grand Elician Hotel. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Dunia kini mengenalnya sebagai Alina Suriningrat, seorang ibu tunggal yang kuat dan mandiri. Di sudut kantornya, di ruang bermain mini yang nyaman, putranya, Adam Rahmat Suryaningrat, sedang bermain. Adam sebagai awal baru, Rahmat sebagai penghormatan abadi untuk ayahnya, dan Suryaningrat sebagai nama keluarga yang agung. Proyeksi laba kuartal ketiga untuk ekspansi di Bali menunjukkan angka yang sangat menjanjikan,
ujarnya melalui pengeras suara di meja rapatnya. Suaranya tegas, penuh keyakinan dan otoritas. Pak Harono masuk membawa laporan akhir, Rian terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Ibu Sarah hidup dalam kemiskinan dan ditinggalkan semua kerabat. Vina menghilang bak ditelan bumi. Alina mendengarkan berita itu tanpa emosi. Sebuah bab yang kotor telah ditutup. Ia bangkit, memeluk Adam dengan erat, dan menatap hamparan kota di bawahnya. Dulu, ia pikir kebahagiaan adalah menemukan cinta tulus. Ia salah. Kebahagiaan sejati adalah menemukan kekuatan di dalam dirinya sendiri. Rasa sakit karena pengkhianatan itu tidak membunuhnya, justru melahirkannya kembali menjadi versi dirinya yang jauh lebih kuat dan lebih bijaksana. Ia tidak lagi menunggu siapapun. Ia tidak lagi mencari sandaran. Karena kini dialah sandaran itu. Aku adalah pelindung. Aku adalah ratu di istanaku sendiri, bersama pangeran kecilku. Bersama kami siap menyambut ribuan fajar baru yang akan datang, bebas dari bayangan kebohongan dan keserakahan. Kisah Alina, yang bangkit dari ranjang bersalin menuju tahta kekuasaan, mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Kekayaan sejati seorang wanita bukanlah pada harta warisan, melainkan pada keteguhan hati dan kekuatan yang ia temukan di dalam dirinya sendiri. Alina akhirnya berhasil membersihkan istananya dari para parasit, mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin tunggal dan seorang ibu yang mandiri bagi putranya. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia memilih untuk merendahkan diri dan menguji ketulusan Anda. Ingatlah, kekuatan yang sebenarnya seringkali tersembunyi di balik topeng kepolosan. Cerita ini adalah karya fiksi yang kami tulis dengan bumbu dan intrik seru agar pesannya bisa Anda rasakan dan ambil hikmahnya. Kami berharap kisah ini memberikan Anda inspirasi dan refleksi mendalam tentang arti kesetiaan dan kemandirian. Terima kasih banyak telah menonton kisah yang dramatis ini hingga akhir.